Lahirnya pemimpin-pemimpin. Kita sudah membicarakan lahirnya pemimpin-pemimpin. Pertama, pemimpin-pemimpin yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sesuai dengan tingkah laku masyarakat, di mana di dalam surah Al-An'am 128, 29, 130, suatu masyarakat yang sudah dipengaruhi oleh jin, jin yang mempengaruhi manusia, dan manusia sudah bekerja sama jin. Kira-kira contohnya, supaya mudah, kalau suatu masyarakat yang cenderung kesenangannya sogok menyogok, maka yang dipimpin yang jadi pemimpin adalah tipe manusia sogok menyogok. Demikian kerusakannya akan lebih dalam. Itu di dalam surah Al-An'am. Kalau itu dilanjutkan terus, kita memilih pemimpin-pemimpin seperti itu, maka Al-Qasas 41 menggambarkan bahwa Allah akan menjadikan pemimpin-pemimpin yang mengajak rakyatnya masuk neraka. Itu menggambarkan bagaimana medan perjuangan dalam memilih kepemimpinan yang tidak lepas dari tanggung jawab kita. Di dalam surah Al-A'raf ayat 163, 64, 163, 164 dan 165 itu berkenaan dengan kisah Bani Israil yang dilarang nangkap ikan pada hari Sabtu, Sabat, tapi diakalinya ikan itu tidak diambil hari Sabtu, tapi sudah dihalanginya ikan keluar. Istilah bahasa Palembangnya itu ditugu, ditugu. Jadi tidak bisa keluar, memang tidak diambil Sabtu. Maka ada yang mengingatkan jangan dilakukan. Terus yang mengingatkan itu ditanya, mengapa mengingatkan? Karena dia jawab, inilah sebagai alibi kami untuk membebaskan kami pada waktu berjumpa dengan Allah, pada waktu hari kiamat. Itu menggambarkan kisah tanggung jawab masyarakat, dan diceritakan kemudian yang masuk surga itu dia kelompok yang mengingatkan. Jadi ada kemungkinan 3 kelompok. Kelompok yang mengambil ikan, kelompok yang mengingatkan, dan kelompok tidak peduli. Itu satu gambaran bahwa tugas-tugas kita kemasyarakatan itu yang selamat adalah yang mengingatkan. Itu. Kemudian di dalam surah Al-Ahzab 66 sampai 69 mengenai orang yang masuk neraka karena mengikuti pemimpin. Sudah kita ceritakan. Nah, sekarang yang kita tunggu-tunggu, yang betul-betul kita harap, pada awal, tingkat awal, yaitu di dalam surah As-Sajdah ayat 24. Mudah-mudahan
kita memasuki era ini, ya. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka sabar. Mereka meyakini ayat-ayat kami, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna minhum a'immah. Ya, ciptakan pemimpin-pemimpin, banyak orang, ya. Yahdu bi amrina, yang memberi petunjuk atas perintah kami, gitu ya. Jadi kemampuan pemimpin itu memberi petunjuk atas perintah Allah. Berarti pemimpin-pemimpin itu menguasai, mengerti, paham Al-Quran. Kemudian dia mampu menerjemahkan Al-Quran, ya, di dalam kehidupan yang praktis. Artinya kemampuan sebagaimana dicontohkan, disyaratkan bahwa syarat pemimpin itu pertama fisik, kedua ilmu. Artinya mereka punya ilmu, paham Al-Quran, kemudian dalam rangka melaksanakan ayat Quran mereka mampu menerjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Lama sabaru, ya. Ketika mereka sabar. Nah, ini dua syarat, ya. Satu yaitu sabar. Sabaru. Ini bukan sabar yang baru-baru, ini sabar yang sudah mengendap lama di dalam kehidupan mereka sebagai pemimpin. Nah, ini. Itu dalam fi'il mudhari, dalam fi'il madhi, past tense, sobaro, ya, karena jamak sobaru. Jadi sabar itu bukan baru ngendap, sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka. Dengan sabar mereka mampu menjalankan apa-apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Wa kanu, dan telah mereka percaya, meyakini Al-Quran. Bi ayatina yuqinu, tingkat keyakinan, ya, bukan tingkat percaya, ya. Kalau tingkat keyakinan dia yakin apa-apa yang dicantumkan dari ayat Al-Quran itu adalah suatu kebenaran, ya, suatu kebenaran dan bisa dibuktikan kebenaran itu. Nah, inilah yang kita harapkan, munculnya pemimpin-pemimpin sesuai dengan As-Sajdah ayat 24, tingkat awal, ya. Mudah-mudahan nanti akan muncul pemimpin-pemimpin yang dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut nanti, ya. Nah, ini tergambar pemimpin itu sudah pasti lahir dari masyarakat. Nggak ada pemimpin yang tidak lahir dari masyarakat, ya, dari rakyat itu sendiri. Berarti pemahaman Al-Quran, ya, pelajaran Al-Quran itu sudah harus merupakan rencana ke depan. Jadi pelajaran Al-Quran seperti sekarang ini ada tahfiz Al-Quran, ya, ada menafsir Al-Quran, ya. Mudah-mudahan dengan maraknya kehidupan masyarakat kita yang mendorong, ya, yang mendorong dan melakukan kegiatan
dalam rangka menyemarakkan Al-Quran. Di antara ribuan nanti, di antara jutaan anak-anak kita itu akan muncul, ya, seorang yang menguasai Al-Quran, paham Al-Quran, yakin Al-Quran, dan mampu melaksanakan segala sesuatu yang sesuai dengan Al-Quran. Nah, sebenarnya kalau kita pada waktu saya menyelesaikan doktor kedua, ya, itu ide dasarnya bagaimana melihat, ya, bagaimana melihat kegiatan pembangunan kita ini, ya, apakah sesuai dengan nilai-nilai Islam. Itu idenya, ya, dengan melihat undang-undang, ya, dengan melihat undang-undang, sehingga kita bisa melihat bahwa pembangunan ini sudah sesuai. Nah, maksud saya begitu. Waktu itu saya masih sebelum saya nulis disertasi, saya sampaikan pada pertemuan dengan rektor-rektor IAIN, ya, dan mengajak mereka untuk memulai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh IAIN atau UIN, ya, terutama negeri, untuk menseminarkan, ya, mengenai pembangunan. Apakah pembangunan kita ini sesuai dengan Islam? Jangan sampai pembangunan kita ini diwakili oleh bank syariah, gitu. Bank syariah itu tidak cukup, ya, tidak cukup mewakili sisi ekonomi Islam. Dengan bank syariah nggak cukup, ya. Nah, oleh sebab itu dalam rapat itu setahun kemudian tidak ada respon. Kalau begitu saya bilang saya akan tulis saja, dan Profesor yang menjadi rektor IAIN Sunan Kalijogo, Profesor Musa Ashari, ya, menangkap Pak Mala ini, kalau gitu nulis saja di Jogja. Artinya saya akan diterima menjadi kandidat doktor by research, ya, by research. Hanya nulis saja, nulis dalam bawah 3 tahun sudah selesai. Nah, ide itu sebenarnya untuk melihat apakah undang-undang kita itu sesuai dengan Al-Quran. Ternyata sudah sesuai. Jadi untuk pemimpin yang akan datang tinggal lagi melaksanakan dengan sebenar-benarnya, gitu, ya. Melaksanakan apa yang dipesankan dalam undang-undang. Udah selesai, gitu, ya. Oleh sebab itu undang-undang dasar kita itu memungkinkan lahirnya undang-undang perbankan syariah, undang-undang asuransi syariah, undang-undang zakat, ya. Jadi tidak bertentangan, ya. Saya kira untuk pemimpin-pemimpin yang akan datang dengan meyakini Al-Quran, otomatis mudah melaksanakan karena sudah tercantum di dalam undang-undang dasar. Itulah gambaran. Jadi di tingkat ini, di tingkat pemimpin yang ditunjuk dalam As-Sajdah 24 ini, pada tingkat orang itu satu sabar, kedua yakin terhadap Al-Quran, ya. Nanti akan terlihat, nanti setelah ini akan terlihat lagi perintah-perintah Allah yang menggambarkan bahwa Allah itu menunjuk pemimpin-pemimpin. Ini tergantung apa yang dilakukan oleh masyarakat, ya. Sekarang masyarakat kita sudah semakin sadar dengan pengalaman-pengalaman yang lalu, sehingga sudah membuat
rencana-rencana ke depan ya. Saya kira itulah gambaran dari As-Sajdah 24. Nanti banyak lagi ayat-ayat yang memberikan kualitas yang lebih tinggi setelah ini ya. Ini yang paling dasar ya, yaitu menjadikan pemimpin-pemimpin yang bergerak karena kesabaran dan karena keyakinan terhadap ayat-ayat Al-Quran. Kemudian bahwa undang-undang dasar kita tidak bertentangan dengan Al-Quran, tinggal lagi melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Saya kira cukup dulu ya subuh ini. Mudah-mudahan tergambarlah oleh kita bahwa era sekarang ini kita harapkan Allah menjatuhkan, Allah memutuskan pada saat sekarang ini. Kita berdoa kepada Allah sesuai dengan ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.